Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Bersyukur kita kembali boleh bertemu di dalam ruang Zoom ini ya. Terima kasih Pak David buat kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan 3 ayat ya. Dari 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, dunia tuh sering melihat orang hina dan yang tidak terpandang dengan sebelah mata. Artinya menganggap mereka seolah-olah tidak ada, disepelekan, diolok, dicaci, bahkan dikorbankan. Itulah sikap orang dunia melihat sesamanya. Biasanya orang kuat tuh memegang kendali atas orang hina dan lemah. Mereka merasa lebih pintar sehingga akhirnya memandang rendah orang-orang yang lemah. Orang yang berbuat semena-mena terhadap sesamanya adalah mereka yang hidup tanpa kasih. Kita mungkin boleh lemah, kita mungkin boleh dihina oleh orang lain. Namun selama hidup kita benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memakai kita untuk mengalahkan orang-orang kuat yang hatinya penuh kesombongan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang tadi kita pernah yang baca, yang saya ulangi ayat 29-nya, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ya. Jangan sekali-kali kita hidup dengan memegahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan sekali-kali kita menjadi sombong dan merasa bahwa tanpa Tuhan kita mampu melakukan perkara yang hebat. Kita harus ingat ya bahwa hidup kita serupa bejana tanah liat di tangan pembuatnya. Hidup kita adalah buatan tangan Allah. Dan apa yang ada pada diri kita adalah karena kasih karunia. Paulus mengungkapkan kesadaran yang amat dalam bahwa orang bodoh dan lemah justru dipilih Allah. Orang yang merasa dirinya tidak berdaya, lemah dan bodoh cenderung membutuhkan bantuan dan mendambakan kehadiran serta persahabatan. Demikian pula dalam ketergantungan pada Allah. Mereka benar-benar mengakui kebutuhan mereka akan kehadiran Tuhan. Dan mereka cenderung lebih terbuka terhadap Allah. Sebaliknya, orang yang mencari pengaruh, pujian, dan rekayasa, kekayaan untuk diri sendiri sering tampak tertutup terhadap Allah. Karena mereka sudah mampu memperolehnya dengan kekuatan sendiri. Biasanya orang cenderung lebih tertarik mendandani penampilan luar dengan balutan rohani demi membangun reputasi di depan manusia. Allah tidak tertarik ya dengan topeng yang semacam itu. Hati Tuhan terpikat pada orang yang menyadari ketidakberdayaan mereka dan bersedia mengandalkan kehadiran dan kekuatan Tuhan. Mereka yang dipilih Allah sehingga tidak ada seorang pun yang dapat memegahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan senang yang memakai apa yang menurut manusia terkecil, terbelakang, terlemah untuk melakukan pekerjaannya yang besar. Kita tahu ya, Yesus bukan dilahirkan di kota yang besar ketika itu, tapi di Bethlehem, di kota yang kecil. Yesus pun tidak memilih orang-orang terpandai dan terkemuka untuk menjadi murid-muridnya, melainkan nelayan yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi dan ketika itu bukan menduduki kasta yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Tuhan yang Maha Besar senang bekerja melalui orang yang lemah, tempat yang kecil, untuk menunjukkan bahwa keberhasilan bukan tergantung kekuatan manusia, tapi semata-mata karena kuasa Tuhan. Nah, jika kita melihat kitab suci, maka kita akan menemukan bahwa hal-hal yang terlihat kecil ternyata memiliki potensi untuk melakukan hal-hal yang berdampak besar ya. Misalkan biji sesawi, ya kita tahu biji sesawi adalah salah satu benih yang paling kecil. Ketika ia bertumbuh, ia bisa menjadi pohon yang sangat besar. Demikian juga Musa. Meskipun ia tidak pandai berbicara, Tuhan bisa menggunakan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir.
Juga Daud, meskipun ia hanya seorang gembala domba bertubuh kecil, Tuhan menggunakannya untuk mengalahkan seorang raksasa bernama Goliat. Nah, jika Tuhan bisa menggunakan mereka untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, maka tentunya Tuhan juga bisa menggunakan kita semua yang ada di ruang Zoom ini untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Jangan pernah merasa terlalu kecil, terlalu bodoh, terlalu lemah, ataupun terlalu muda. Tuhan kita adalah Tuhan yang berspesialisasi dalam menggunakan hal-hal yang tak terpandang oleh dunia untuk melakukan hal-hal yang besar bagi kemuliaan namanya. Saya akan bercerita sedikit mengenai kisah dua tempayan ya. Ada seorang tukang air memiliki dua tempayan besar, yang satu retak sementara yang satu lagi tidak. Dua tempayan itu sering dipakai untuk membawa air dari bukit menuju rumahnya. Tempayan yang tidak retak selalu membawa air penuh setelah perjalanan dari mata air ke rumah majikannya. Sedangkan tempayan yang retak hanya dapat membawa setengah air saja. Tempayan yang tidak retak sangat bangga akan prestasinya. Sebaliknya, tempayan yang retak merasa sedih karena ia tidak dapat memberi yang terbaik kepada sang tuan. Suatu ketika ia berkata kepada si tukang air, "Maaf tuan, aku mempunyai cacat dan telah membuatmu rugi." Si tukang air tersenyum. "Apakah kamu memperhatikan sepanjang jalan yang kita lalui setiap hari? Di sisimu ada bunga-bunga indah yang tumbuh, tetapi tidak ada bunga di sepanjang jalan yang dilewati tempayan yang tidak retak. Itu karena aku menyadari kekuranganmu dan aku memanfaatkannya. Aku telah menanam benih-benih bunga di sepanjang jalan di sisimu. Jadi saat kita berjalan pulang dari mata air, kamu mengairi benih-benih itu. Selama bertahun-tahun aku dapat memetik bunga-bunga indah itu untuk menghiasi rumah, bahkan untuk dijual di pasar." Setiap kita pasti ya punya keretakan masing-masing. Mungkin kita tidak pandai bicara, tidak punya pendidikan tinggi, skill kita terbatas, dan seterusnya. Tetapi semua kekurangan tersebut tidak menghalangi Tuhan untuk memakai kita semua. Dia bahkan bisa memanfaatkan hal buruk sekalipun untuk mendatangkan kebaikan dan berkat, baik bagi diri kita sendiri maupun orang sekitar kita. Ketahuilah ya, ketidakmampuan memang sebuah fakta. Namun demikian di balik itu masih tersimpan hal-hal baik. Kalau saja kita mau melihat dengan cara pandangan yang positif. Bapak Ibu, saya akan bersaksi sedikit ya. Saya ini berasal dari keluarga yang tidak mampu ya. Waktu kecil itu saya kan pernah cerita saya dari kota Sukabumi ya. Kalau di Sukabumi kebanyakan orang tuh punya toko ya, karena di Sukabumi tuh mata pencarian paling dagang gitu kan. Nah, yang lain teman-teman saya punya toko yang besar, yang lumayan. Kalau kami waktu kecil cuma punya warung yang kecil, ya warung kecil, sehingga kami kesulitan ekonomi. Bahkan mau bayar uang sekolah juga susah gitu kan. Sering ditolong oleh ii saya, adik mama saya gitu kan. Di situ kita nih keluarga kami nih kurang dipandang lah gitu ya, karena kita orang gak punya, orang miskin gitu, tidak dianggap gitu kan. Sehingga kami tuh waktu masih SD, SMP gitu ya, kurang mau bergaul gitu kan, karena minder ya, kayaknya rendah diri gitu kan bergaul dengan mereka orang-orang yang berada gitu kan. Jadi kami tuh aktifnya tuh cuma di gereja gitu kan. Nah kebetulan kami waktu itu di gereja beribadah di tempatnya Tante Oli ya sama Pak Mesah gitu kan. Jadi kami aktif di gereja. Saya bersyukur walaupun waktu kecil kita sekolahnya tidak tinggi ya, bayar uang sekolah sulit gitu kan. Jadi di rumah tuh kalau ribut tuh masalah ekonomi pastinya ya. Namun saya bisa sekolah tamat SMA udah bersyukur banget gitu ya. Jadi saya tidak kuliah. Saya tamat sekolah itu tahun 74, tamat SMA. Langsung saya pindah ke Jakarta, saya langsung bekerja ya. Tanpa menganggur, waktu itu saya bekerja di PT Astra ya selama dari tahun 74 sampai tahun 79 saya bekerja di PT Astra. Nah setelah dari situ saya kemudian pindah bekerja
pindah bekerja ke salah satu dealer mobil di Pecenongan yang terbesar ya. Di situ saya bekerja dari mulai bawah ya, Bapak Ibu. Saya bekerja cuma ngetik kwitansi, terima telepon gitu kan. Karena memang saya ini bukan orang yang pinter gitu, pendidikan nggak tinggi gitu kan. Ya cuman itu yang bisa saya lakukan. Saya kerjakan semua dengan penuh tanggung jawab, dengan baik ya. Saya bekerja jadi dari operator ngetik gitu kan. Kemudian sampai jabatannya naik dan terakhir saya dipercayakan itu kalau nggak salah di tahun awal 90-an saya memegang salah satu cabang di Kelapa Gading ya. Kalau Bapak Ibu yang di Kelapa Gading mungkin tahu dulu ada bursa mobil di Kelapa Gading yang cuman bedeng aja gitu kan, sederhana banget. Nah, saya dipercayakan untuk memegang cabang itu. Nah, waktu itu cabang itu memang mau ditutup karena penjualannya tuh paling rendah gitu kan. Paling rendah sehingga bos saya bilang coba deh si Sansan taruh di situ gitu kan. Karena waktu itu saya udah pegang administrasi cabang gitu kan. Jadi istilahnya bantu kepala cabang mengurus administrasi. Akhirnya saya dicoba ditaruh di tempat itu, di cabang Kelapa Gading itu. Saya cukup lama pegang Kelapa Gading ya. Tuhan tuh bukan memberkati saya bukan cuma jadi kepala cabang saja gitu kan. Di mana kami kepala cabang satu merek itu ada 11 ya. Tuhan membuat cabang yang dipercaya pada saya menjadi suatu cabang yang penjualannya tuh terbaik gitu kan. Kalau dipikir saya nih bisa apa gitu, kadang-kadang saya tuh suka berpikir saya pendidikan tidak tinggi ya, komputer nggak bisa, bahasa Inggris tidak bisa gitu, product knowledge saya rendah gitu, tapi kenapa Tuhan bisa angkat gitu ya. Itulah kenapa Bapak Ibu, itu karena doa orang tua ya. Mama saya tuh pendoa yang luar biasa. Dulu kami keluarga yang tidak terpandang, yang boleh dibilang nggak dianggaplah sama orang-orang gitu kan. Tapi dengan berjalannya waktu, Tuhan angkat keluarga kami luar biasa. Di mana anak-anak mama saya itu nggak ada yang pendidikan tinggi, Bapak Ibu, nggak ada yang sarjana. Semua ada yang malah tamat SMP, tamat SMA. Ya. Namun Tuhan tuh benar-benar firman ini tuh saya rasakan ya, apa yang lemah, apa yang tidak dianggap oleh manusia, Tuhan tuh angkat ya, dengan luar biasa gitu kan. Disitulah saya bersyukur banget ya. Mama saya tak putus-putus berdoa buat anak-anaknya. Itu yang menjadi warisan buat saya, bahwa kita pun harus terus mendoakan anak-anak kita, itu kan. Karena kita tahu ya, kita sebagai manusia banyak sekali kekurangan, banyak sekali yang kita tidak bisa lakukan. Tapi kita percaya ya, kalau ada Tuhan di dalam kita, ada Tuhan beserta kita, Tuhan tuh memperlengkapi semuanya. Tuhan memampukan kita, Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Itu yang benar-benar saya alami ya. Sehingga di dalam pelayanan pun sama seperti itu ya Bapak Ibu. Saya juga nggak menyangka saya bisa memimpin sharing di depan Bapak Ibu. Karena saya juga nggak ngerti apa-apa firman Tuhan gitu ya. Saya bukan orang yang belajar firman, yang memperdalam firman, enggak ya Bapak Ibu ya. Tapi saya minta kekuatan dari Tuhan gitu kan. Karena kalau Tuhan sudah percayakan kepada saya untuk memimpin sharing, meskipun saya nggak mampu, saya berusaha ya. Karena ini kesempatan yang baik ya, jangan sampai ketika Tuhan mau memakai kita menjadi alatnya kita tolak gitu kan. Itu yang saya takutkan gitu ya. Kalau kita tolak, Tuhan pasti tidak akan memakai kita lagi gitu kan. Karena kita percaya kalau kita mau, Tuhan pasti menolong ya. Karena kan sering kita berkata, lebih baik kita menyuruh orang yang mau namun tidak bisa, daripada kita menyuruh orang yang bisa namun tidak mau. Itu lebih sulit ya. Kita bisa belajar ya, walaupun di dalam sharing-sharing ini sederhana gitu kan, hanya kesaksian gitu kan. Tapi biarlah melalui ini saya mengajak kita semua, ayo selama Tuhan masih memberi kita kesempatan melayani, kita melayani ya. Dulu saya waktu belajar melayani Tuhan itu sebagai WL, walaupun suara saya tidak bagus, nggak bisa. Waktu itu di gereja kecil, di domba kecil, yayasan domba kecil ya, ada di buat gereja. Saya disuruh pimpin
pimpin pujian. Suara saya nggak bagus, tapi karena nggak ada orang, ya oke lah saya terima gitu kan. Nah Bapak Ibu, kalau pertama kali kita mimpin puji-pujian itu pasti deg-degan ya. Kita nggak tahu nih, dari lagu satu ke lagu yang lain, kita tuh harus ngomong apa gitu. Kadang-kadang nggak mungkin kan, kita ayo kita nyanyi ini, habis selesai kita sambung nyanyi ini gitu kan. Tidak mungkin gitu kan, pasti ada kata-kata gitu kan. Nah itu tuh biasa tuh saya tuh kalau dari itu saya catat ya Bapak Ibu, saya catat kata-kata apa yang harus saya katakan gitu kan. Nah setelah kita catat lama-lama kan kita biasa, nggak usah catat lagi, kita juga bisa, kita juga mampu gitu ya. Nah dalam hal apapun juga begitu ya, kalau Tuhan percayakan, ayo kita jangan menolak. Sebenarnya saya juga kalau ikutin hati saya mau menolak, disuruh Pak David pimpin sharing karena saya merasa saya nggak bisa, saya nggak mampu, nggak ngerti firman Tuhan, apalagi di usia yang seperti ini udah mau kepala 7 ya, baca firman nggak lama lupa gitu kan. Tapi saya percaya ya kalau kita mau, Tuhan yang menolong ya. Jadi Bapak Ibu yang lemah, yang retak, yang tidak pintar di hadapan dunia, bisa saja dipakai Allah sedemikian rupa ya. Hal ini mengingatkan kita agar kita tidak merasa rendah diri ya. Kuncinya itu rendah diri ya. Kadang-kadang kita mau melayani, aduh saya melayani tapi nanti takut diketawain ya gitu kan. Kadang-kadang saya banyak teman begitu, disuruh doa, oh saya nggak bisa, kata-kata saya nggak bisa. Saya bilang saya aja kalau disuruh doa kata-katanya belepotan, kalau orang katanya indah-indah. Saya bilang nggak apa-apa, Tuhan tidak mendengar, tidak melihat kata-kata yang indah, Tuhan melihat hati gitu kan. Sehingga banyak sekali teman-teman saya ketika saya suruh berdoa, suruh pimpin puji-pujian setengah dipaksa, akhirnya mereka mau dan terbiasa saya, sehingga mereka suka bilang, aduh terima kasih ya Cisansan, kalau bukan Cisansan yang suruh saya mungkin nggak bisa. Sampai sekarang saya jadi jemaat biasa aja gitu kan. Nah itulah, biarlah kita dengan keadaan kita mau melayani Tuhan ya, jangan kita jaim. Biasanya manusia banyak yang jaim ya, jaga image. Aduh nanti saya malu dong diketawain, saya malu dong tadi katain, kok pimpin sharingnya seperti ini, kok nyanyinya seperti itu. Terus terang Bapak Ibu, saya nggak gubris hal-hal seperti itu ya, karena Tuhan tuh melihat bukan dari kata-kata, bukan dari indahnya suara, Tuhan melihat dari hati. Kalau kita mau, pasti Tuhan sanggup memakai kita ya. Jadi kita jangan merasa rendah diri untuk melayani dan berkarya bagi Tuhan. Terimalah anugerah Allah, hiduplah dalam kasih karunia-Nya, dan hidup kita tidak akan pernah sama lagi ya. Kemarin saya pergi ke Paskah di Rumah Sakit Ukrida ya. Nah di situ saya benar-benar merasa diberkati ya. Karena apa? Karena tema pendeta yang bawakan khotbah benar-benar memberkati saya. Temanya, teruskanlah berkarya, Tuhan sudah buka jalan ya. Jadi kita walaupun usia saya juga nggak muda gitu kan, kita semua pasti udah senior gitu ya, tapi kalau Tuhan mau memakai kita, ayo kita terus berkarya ya. Selama Tuhan masih memberi kesempatan, memberi waktu, jangan sampai ketika kita udah tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak sekali orang, aduh Tuhan tolong sembuhkan saya mau melayani Tuhan. Ketika kita sudah sakit, kita mau melayani Tuhan. Nah sekarang ketika kita sehat, ketika kita masih kuat, ayo sama-sama kita melayani Tuhan. Walaupun mungkin disuruh berdoa tidak bisa, disuruh pimpin pujian apalagi, disuruh firman, wow, itu sulit gitu ya. Saya bicara sama ibu-ibu di WBI Kedoya waktu itu, kita bisa lakukan apa? Mungkin kita tidak bisa berdoa, kita tidak bisa bernyanyi, kita setia beribadah. Datang setiap ibadah yang ada gitu kan. Kenapa? Dengan kita setia beribadah, kita bisa menjadi contoh, menjadi teladan buat yang lain ya. Sering mungkin kita bicara, aduh ibu A ini sudah tua tapi tetap ya rajin ke gereja. Nah itu menjadi teladan buat kita. Maka saya bilang, ayo kita rajin beribadah, kita setia beribadah, jangan males-malesan ya, supaya hidup kita menjadi berkat, menjadi terang, dan memberikan dampak yang baik. Kita memberikan teladan yang baik ya. Amin. Itu aja sharing saya pada pagi hari ini, kiranya bisa memberkati kita semua. Terima kasih.